Shalom, saudara yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada hari ini kita hidup di zaman dan generasi yang sangat mementingkan perasaan. Perasaan itulah yang seringkali juga mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Tapi sebenarnya yang lebih utama itu adalah cara dan pola pikir kita. Karena pola pikir yang benar itu yang membuat kita bisa membingkai sebuah perasaan yang valid dan juga menolong kita untuk bertindak secara benar. Saudara, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus ketika mengingatkan kepada jemaat di Roma. Di dalam pembacaan surat Roma pasal 6 ayat 1 hingga 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, setelah Paulus membahas hubungan Adam dan Kristus, Paulus melanjutkan kembali kepada apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena sejak mereka mengaku percaya, kehidupan mereka itu seharusnya meneladani, meniru daripada kehidupan Kristus. Yang artinya, kalau kita melihat kematian Kristus itu juga menjadi kematian kita karena dosa, dan kebangkitannya juga adalah kebangkitan kita untuk hidup yang baru. Saudara, Paulus tidak meminta orang percaya untuk meninggalkan hidup yang lama yang penuh dosa, tetapi dia juga memberikan alasannya. Dia mengatakan, atau tidak tahukah kamu, katanya ya, sebuah pertanyaan retorik yang diberikan oleh Paulus untuk menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu ikut mati, dibangkitkan dan hidup bersama Kristus karena dia sudah menjadi satu dengan Kristus. Karena itu seharusnya lah kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang meninggalkan dosa dan memuliakan Allah. Saudara, hidup dalam kekudusan memang merupakan kewajiban yang dijalani oleh orang percaya. Tapi itu tidak berarti kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu menjadi kesempatan kita untuk dengan bebas untuk berbuat dosa. Kita percaya kalau kita berbuat dosa pasti diampuni dan kasih karunia Allah itu tersedia.
Tapi seharusnya karena kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran, sehingga seharusnya dosa itu tidak lagi terus-menerus berkuasa di dalam diri kita. Dan harusnya ada sebuah sukacita kehidupan yang baru yang kita telah terima di dalam Kristus. Nah, Paulus mengatakan di sini, manusia lama kitalah yang sudah disalibkan dan kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, hari ini kita semua percaya bahwa kita hidup di dalam Dia dan hidup kita adalah sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Karena itu marilah kita mulai menghentikan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk. Dikatakan jangan menyerahkan setiap anggota-anggota tubuh kita, baik itu tangan, kaki, pikiran, hati kita, perasaan kita untuk dikuasai oleh dosa. Tapi senantiasa kita terus-menerus berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk tetap setia, hidup dengan tulus dan benar, mengikuti kehendak-Nya. Kita perlu memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menguasai diri kita, menggunakan seluruh tubuh dan diri kita sepenuhnya bagi kebenaran. Maka dengan demikianlah kita punya satu kebebasan dan sukacita untuk hidup dan mengasihi Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup bagi Allah dari hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami tidak pernah lepas dari pengaruh dosa. Baik itu di dalam pikiran kami sendiri maupun juga dari dunia yang ada di sekitar kami. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kasih karunia Allah itu yang terus mengingatkan kami kalau kami pernah dan sudah mati karena dosa itu. Dan karena itu seharusnya kami hidup juga buat Tuhan. Dan sebagaimana Kristus yang sudah bangkit, kami juga mau benar-benar menghambakan diri kami hanya sepenuhnya kepada Kristus, bukan lagi kepada dosa. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.